Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Muhammad Hidayat. NIM saya 204 105 020 112. Saya dari Ekonomi Syariah 3. Saya membuat video ini untuk melengkapi tugas ekonomi makro yang diajarkan oleh Bapak dosen Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI. Saya akan mereview materi tentang pengantar ilmu ekonomi makro. Yang pertama yaitu pengertian ekonomi. Ekonomi berasal dari dua kata, yaitu dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Oikos artinya adalah rumah atau aturan, tatanan, peraturan, dan hukum. Dan jika digabungkan, artinya adalah pengelolaan atau manajemen rumah tangga, sistem pengelolaan seperti halnya sistem administrasi. Selanjutnya adalah definisi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan atau mengelola segala sumber daya yang memiliki batasan penggunaan untuk pencapaian sebuah tujuan tertentu. Itu adalah definisi ilmu ekonomi dari Adam Smith. Selanjutnya adalah bagaimana pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu deskriptif, terapan, dan teori. Pengertian ilmu ekonomi deskriptif adalah kajian yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi suatu daerah atau negara pada suatu masa tertentu, misalnya ekonomi Indonesia pada era Orde Baru. Selanjutnya yaitu ilmu ekonomi terapan, adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas secara khusus tentang penerapan teori ekonomi dalam suatu rumah tangga produksi, misalnya ekonomi perusahaan, ekonomi moneter, ekonomi perbankan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori adalah ilmu ekonomi yang membahas gejala-gejala yang timbul sebagai akibat perbuatan manusia dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Definisi ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Definisi ekonomi makro adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi makro menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Konsep dasar ekonomi makro yang pertama yaitu pendapatan dan pengeluaran. Yang kedua adalah pengangguran. Yang ketiga adalah uang dan fungsinya. Yang keempat inflasi dan deflasi. Yang kelima permintaan agregat dan penawaran agregat. Keenam keseimbangan IS dan LM, dan yang ketujuh ekspor dan impor. Perbedaan ekonomi makro dan mikro. Perbedaannya di ketenaga kerjaan. Kalau mikro yaitu kebutuhan tenaga kerja satu perusahaan. Tetapi ketenaga kerjaan ilmu ekonomi dalam makro yaitu kebutuhan tenaga kerja secara keseluruhan. Dan perbedaannya di konsumsi, yaitu kalau makro konsumsi individu, kalau mikro konsumsi individu, kalau makro adalah konsumsi negara. Selanjutnya perbedaan di produksi. Jika mikro yaitu jumlah produksi suatu perusahaan, jika makro jumlah produksi nasional. Dan selanjutnya yaitu perbedaan di dalam harga. Jika mikro harga setiap barang atau jasa, jika makro harga barang atau jasa secara keseluruhan. Nah, dari hal itu saya dapat menyimpulkan bahwa dari beberapa uraian yang saya jelaskan, bahwa dengan mata pelajaran ekonomi makro mengajarkan kepada kita tentang perekonomian segala sesuatu kesatuan atau suatu studi tentang perilaku perekonomian secara keseluruhan.
Dalam makro ekonomi juga merinci tentang analisis mengenai pengeluaran agregat. Komponennya yaitu seperti pengeluaran rumah tangga atau konsumsi rumah tangga. Yang kedua yaitu pengeluaran pemerintah, yang ketiga pengeluaran perusahaan atau investasi, yang keempat adalah ekspor dan impor. Dan tujuan dari makroekonomi adalah output tinggi lalu pertumbuhan cepat, kesempatan kerja yang tinggi, pengangguran terpaksa yang rendah. Dan ya selanjutnya tujuannya yaitu stabilitas harga dalam pasar bebas dan perdagangan luar negeri. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.